Recording in progress. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasbillahi la ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan. Alhamdulillah di siang hari ini kita sama-sama akan belajar, yaitu di salah satu program PLN yang pada hari ini tepatnya Selasa di tanggal 14 bulan 9 2021, program PLN ini sudah yang ke-211 dan alhamdulillah kalau begini kan saya nggak digambarnya kan Pak Ahmad Zuhandi yang memprakarsai Zoom meeting ini. Jadi di hari ini kita siarannya alhamdulillah bisa bertatap muka yang seperti saat ini kita lakukan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir, yang akan sama-sama kita akan membahas satu tema, yaitu bangkit menuju lebih baik. Tema-tema berakui LM itu yang kita bawakan, terutama dari awal sampai saat ini, yaitu yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dan pada hari ini, tema kita pun jelas sangat erat kaitannya dengan bangkit, dengan kegiatan kita sehari-hari, yaitu bangkit menuju lebih baik. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di program film ini. Semoga sama-sama belajar ini menjadi hikmah, menjadi pembelajaran, menjadi satu paling tidak mengisi jiwa kita agar kita ke depan akan lebih berkualitas lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini seperti tadi sudah kami katakan bahwa kita akan membahas satu tema tentang bangkit menuju lebih baik. Tentu tema ini kita angkat ketika banyak sekali di antara kita sudah saat ini, terutama di musim pandemi ini, rasanya lelah sekali. Rasanya sudah tidak mau lagi bangkit seperti masa-masa sebelum pandemi. Dan ini yakin kita akan sama-sama membahasnya, akan sama-sama belajar agar kita tetap menjadi orang-orang yang optimisnya tinggi, orang-orang yang terus mengedepankan cara berpikir maju, dan tentu saja satu pembelajaran yang ingin kita dalami, yaitu agar kita menjadi orang yang terus bangkit. Artinya tidak banyak cueknya, tidak banyak tiduri. Dan bangkit menuju lebih baik ini nanti akan kita bahas dengan 8M. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau temanya sudah kita lihat, kemudian kita mencoba membahas 8M itu. Nah, apakah yang 8M itu? Kita lihat satu persatu. Nah, kita bisa lihat di layar, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah, yang pertama kita akan melihat yang pertama dari 8M, menata kembali. Yang pertama adalah, terus yang pertama ini, dari 8M yang akan kita bahas tadi, bangkit menuju lebih baik. Yang pertama adalah menata kembali segalanya dengan baik. Tentu ketika kita mungkin saja saat ini yang belum bangkit, atau mungkin saja saat ini yang katakanlah terpuruk, maka kata menata kembali segalanya dengan baik itu adalah sebuah kebutuhan. Rasanya kan tidak ada sesuatu yang tidak ditata dengan baik, kemudian kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, oleh karena itu, dalam 8M ini, yang pertama menata kembali segalanya dengan baik,
menjadi sebuah planning yang utama sekali. Menjadi sebuah tatanan kita agar kita menjadi orang yang kedepannya betul-betul bisa bangkit, maka harus menata kembali situasi kondisi yang saat ini barangkali tidak atau sebaik ketika kita belum ketika kita dulu sudah bangkit. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa harus menata kembali? Ini salah satu pembelajaran yang mungkin kita sendiri harus betul-betul merenungi diri kita agar kita menjadi orang yang bisa menata dirinya, menata segalanya, termasuk yang saat ini mungkin yang paling dominan adalah bagaimana kita ini menata waktu dengan baik ketika kita harus, mungkin orang mengatakan kerja dari rumah di musim pandemi ini, atau mungkin sebagian sudah ke kantor. Kalau saat ini kita tidak bisa menata dengan baik, barangkali saja kan ketinggalan kereta atau ketinggalan sesuatu. Nah, saya kemudian berpikir jauh ke depan. Orang-orang yang bisa menata dirinya dengan baik, maka ia akan lebih baik ke depannya. Ini yang pertama. Nah, nanti ada yang kedua. Ya, sebelum mungkin mengajak kedua, Bapak Ibu boleh interaktif, boleh mungkin ada tambahan-tambahan, atau mungkin ada pertanyaan, atau mungkin ada sesuatu yang disampaikan, boleh. Kita ingin sekali bahwa interaktif dari Bapak Ibu sekalian dan anak-anak mungkin yang ikut atau siapapun atau mitra CAC yang hari ini bergabung dengan kita, sangat mengharapkan agar ikut serta aktif dalam Zoom meeting ini. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau tampil, mau mengutarakan sesuatu, mau memberikan statementnya, ya dipersilakan agar pertemuan ini menjadi pertemuan yang maksimal dan pertemuan yang efisien. Kemudian akan bisa diambil hikmah yang kemanfaatannya insya Allah lebih besar lagi. Seandainya ada, silakan Bapak Ibu, boleh ditampilkan. Iya. Atau mungkin dilanjut dulu. Yang kedua, setelah kita tadi satu adalah, nah kita yang kedua adalah menuliskan sebab-sebab ketidakberhasilan. Ya, orang yang ingin bangkit tentu ia harus siap dengan beberapa hal yang tentu saja menjadikan beban sehingga kita tidak berhasil terhadap upaya kita. Maka menuliskan sebab-sebab ini juga merupakan sebuah kebutuhan. Menuliskan sebab-sebab ini tidak bisa diabaikan. Kira-kira apa sih sebabnya saya tidak berhasil? Kira-kira apa sih yang menjadi penghalang saya untuk sukses gitu? Nah, disinilah dalam 8M itu untuk bisa bangkit menjadi lebih baik adalah menuliskan sebab-sebab keterpurukan kita atau ketidakberhasilan kita. Biasanya begini Pak, dalam pembelajaran motivasi itu kita akan menulis hal yang mesti kita perbaiki ke depannya. Nah, terkadang kita ini lalai yang seperti ini. Ketika kita tidak mau menuliskan apapun, bahkan kita cuek, yang kita lihat adalah masalahnya. Selama kita melihat masalahnya, maka tidak pernah terjadi solusi yang baik. Maka pembisik mengatakan, kalau kita punya masalah, lihatlah solusinya. Jadi jangan lihat masalahnya. Sekalipun betul kita paham masalahnya seperti ini. Namun kalau kita kemudian melihat solusinya, insya Allah ada seperti
seberkas atau secercah atau sinar ya, sinar atau terang yang akan bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Hikmah mengatakan kalau kita punya masalah besar, ya kecilkan masalahnya apa. Dan sudut pandangnya pun sangat menentukan terhadap penyelesaian masalah yang kita hadapi. Kalau masalahnya kecil, namun sudut pandangnya negatif, maka akan jadi besar. Demikian sebaliknya, kalau masalahnya besar, kalau sudut pandangnya positif, maka akan jadi kecil masalah itu. Nah, pentingnya menuliskan sebab-sebab ketidakberhasilan itu adalah ketika kita ingin paham betul, oh di sini ternyata masalah-masalah yang ada dan kemudian ke depan ini harus kita anulir, ini harus kita buang, ini harus kita perbaiki, yang seperti itu. Ini dari 8M, M yang kedua adalah menuliskan sebab-sebab ketidakberhasilan kita. Menuliskan sebab-sebab ketidaksuksesan kita. Ini penting sekali. Dari hal ini saja kita sudah paham, kita akan bijak sekali menanggapi ketidakberhasilan kita, kemudian kita akan tentu akan segera memperbaikinya. Dan ketika kita mampu memperbaiki, niscaya ke depan akan lebih baik lagi. Ini yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu ada sanggahan atau mungkin ada pernyataan-pernyataan yang ingin disampaikan atau ada tambahan-tambahan. Saya yakin sekali Bapak Ibu luar biasa sekali. Dan saya yakin sekali Bapak Ibu pasti sudah paham dengan hal ini. Oleh karena itu, sangat berharap keaktifannya, sangat berharap masukan-masukannya, sangat berharap insya Allah solusi-solusinya terhadap apa yang sedang kita diskusikan ini. Silakan Bapak Ibu. Ya. Silakan untuk yang kedua ini, bahasan yang kedua dari 8M tentang ya. Ada? Halo? Ya, bangkit menuju lebih baik. Di yang kedua, Bapak Ibu mungkin ada yang akan disampaikan atau dipertanyakan atau yang lainnya, silakan. Iya Bu? Belum ada? Ya, kita lanjut kembali. Yang ketiga. Ya, yang ketiga adalah ternyata ini mesti kita melakukan hal yang menyenangkan. Jadi biasanya kan keterpurukan itu sama persis dengan ketidaksenangan atau kesedihan. Maka mestinya dengan adanya keterpurukan yang menimpa kita, kalau kita kembali kepada cara berpikirnya positif, maka ada hikmah yang diambil dari apa yang hari ini mungkin kita belum mendapatkan seperti yang kita inginkan. Semua maka ada satu pelajaran yang sangat sehingga kita bisa membaca sesuatu yang lebih mudah lagi. Oleh karena itu, yang ketiga ini melakukan hal yang menyenangkan. Segala sesuatu yang menimpa pada diri kita mestinya kita hadapi dengan sesuatu yang menyenangkan. Jadi bukan hal yang justru membuat kita ini sedih berkepanjangan atau membuat kita ini terpuruk berkepanjangan. Ini yang mungkin saja justru akan membuat kita semakin lama tidak semakin baik tapi semakin memburuk. Oleh karena itu, melakukan hal yang menyenangkan ini suatu kebutuhan ketika kita ingin lebih baik ke depannya. Ya.
Satu contoh melakukan hal yang menyenangkan adalah ketika kita paham bahwa keterpurukan yang kita alami, hikmahnya seperti ini. Apalagi kalau kita rajin menuliskannya dari hikmah yang ada tentang keterpurukan kita. Maka ke depan menjadi satu pembelajaran yang sangat indah sekali. Dan kalau para motivator mengatakan, ilustrasinya adalah ketika kita ini pegang ketapel yang diisi batu. Semakin kencang kita tarik ke belakang, maka akan semakin cepat melesatnya ke depan. Ini diantaranya. Jadi, semestinya tidak ada hal yang menjadikan kita orang yang pada akhirnya drop gitu, atau poskam, belum tikar, tapi justru kita mengambil hikmah di dalamnya. Dan ketika kita bisa mengambil hikmah itulah, ternyata kita melakukan hal yang menyenangkan. Tidak ada lagi sesuatu yang dirisaukan, karena apa yang terjadi adalah kesenangan mendapatkan sesuatu dari keterpurukan yang ada. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, untuk bisa menjadi orang yang betul-betul akan bisa membawa diri kita bangkit menuju lebih baik. Dan ternyata melakukan hal yang menyenangkan ini bukan hal remeh, tapi sesuatu yang betul kita rencanakan, sesuatu yang kita planningkan, dan sesuatu kebutuhan bagi kita bisa melakukan hal yang menyenangkan. Di antaranya tadi saya gambarkan adalah ketika kita bisa mengambil hikmah dari keterpurukan yang kita dapatkan. Jadi nggak ada ya, kalau seperti ini kan tidak mendapatkan sesuatu yang orang bilang itu, aduh begini ya jadinya. Orang bilang itu, kok malah kayak gini, kok malah habis, gitu. Kok malah nggak bisa bangkit kan? Padahal sangat bisa sekali. Karena sukses itu sesungguhnya kan bukan seperti yang kita dengar orang yang sudah mendapatkan segalanya sukses. Tapi sukses itu adalah perjalanan dari satu titik ke titik yang lain. Itu sukses. Perjalanan dari satu titik ke titik yang lain. Justru kalau kita diam, tidak berbuat apapun, itu yang namanya gagal. Jadi kalau orang sudah diam saja, ya berarti yang ada kegagalan. Ya, sukses adalah perjalanan dari satu titik ke titik yang lain. Dan terus menerus seperti itu. Ketika kita bergerak kan pasti ada yang namanya hope, harapan. Dan ketika kita masih berharap berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan yang kita dapatkan. Maka saya sangat setuju sekali dengan para pembicara mengatakan, wahai saudaraku, ikutilah 3O. Jadi mengikuti 3O. Oh, yang pertama adalah open opportunities. Kita mesti percaya bahwa ke depan masih ada keberuntungan-keberuntungan, masih ada peluang kita lagi. Kemudian yang ketiga, open possibilities. Masih ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada diri kita. Maka semestinya ketika kita bergerak ya, berarti masih ada secercah harapan. Justru orang yang berhenti itulah yang gagal, karena sudah tidak mendapatkan apa-apa. Jadi gagal adalah ketika kita berhenti. Namun kalau kita terus bergerak, itu orang sukses. Dan insya Allah kalau terus bergerak, kemanfaatannya pun akan lebih banyak lagi. Jangan sampai kita menjadi orang yang berhenti di tempat, begitu saja, tanpa harapan apa-apa. Sebab dalam kehidupan yang mesti bijak, kita yang sakit juga berharap untuk sehat. Yang belum pintar berharap untuk pintar. Yang belum memiliki sesuatu berharap untuk memiliki sesuatu. Harapan mesti ada. Kita ini mesti yang seperti itu. Dan yakin bahwa kita inilah orang-orang yang memang penuh dengan harapan. Dan semoga harapannya jadi kenyataan. Kalau kita betul-betul melakukannya. Ini yang ketiga, melakukan hal yang menyenangkan. Apakah hal yang ketiga ini, Bapak Ibu, mungkin ada sanggahan atau mungkin ada masukan, sangat berharap sekali. Silakan Bapak Ibu untuk bisa memberikan satu statementnya, memberikan satu mungkin masukan-masukannya, atau berupa pertanyaan pun ya, tidak apa-apa, nanti kita akan jawab sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang menginginkan untuk bisa mengutarakan sesuatu di program JLM ini. Mungkin diperlihatkan
apa gambar-gambarnya. Nah, silakan, Ibu, ada? Enggak dengar. Ambil dulu. Ambil dulu. Ya, sebentar. Di situ. Diambil dulu ya, Pak. Ambil dulu dari mana? Nggak usah. Diambil dulu. Ambil dulu. Saya nggak tahu. Ibu dia mute dulu. Ibu siapa yang di PSAA? Nggak kedengaran suaranya. Ya. Nah, ini ada dari Pak Budi. Pak Budi Suryanto. Contoh melakukan sesuatu dalam pekerjaan misalnya apa? Menyenangkan Pak, ya menyenangkan ya. Contoh melakukan sesuatu dalam pekerjaan. Begini Pak Budi, kalau sesuatu itu, katakanlah tugas yang harus kita kerjakan. Sekalipun mungkin orang akan mengatakan, wah ini kayaknya berat banget saya mengerjakan pekerjaan ini. Namun kalau Pak Budi niatkan bahwa ini sesuatu yang sesungguhnya pembelajaran bagi saya dan barangkali kalau ini baru, saya katakan saya akan mampu mengerjakan. Maka itu termasuk di antaranya Pak. Itu contoh dalam melakukan sesuatu yang menyenangkan. Apapun yang kita hadapi, kalau cara berpikir kita adalah positive thinking, kalau cara berpikir kita adalah bahwa saya bisa, maka kita akan bisa. Sebab ternyata luar biasa. Menurut suatu penelitian, ini ilmuwan Amerika yang menelitinya, bahwa otak manusia itu ternyata kapasitasnya adalah perjalanan bumi sampai bulan 14 kali pergi pulang. Dan sekali jalan 280.000 kilometer dikali 14 dikali 2 karena pergi pulang. Betapa besarnya sampai kemudian tertulis di sana bahwa otak kita ini, memori otak kita, kapasitas memori otak kita adalah bisa menyimpan buku sampai 4,7 juta buku. Itu sangat luar biasanya. Jadi kalau kita memiliki apapun kemudian sudut pandangnya adalah ini akan menyenangkan dan ini merupakan pembelajaran baru bagi saya bisa mengerjakan, maka bisa. We are the thing, katanya seperti itu. Kita ini yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan bahwa kita bisa. Luar biasanya seperti itu. Terkadang kita ini sudah down dulu sebelum mengerjakannya. Kita sudah tidak suka dulu sebelum mengerjakannya. Ini yang akhirnya menjadi mental block bagi kita. Nah, yang seperti itu harus kita hindari, Pak. Kita senang saja, kita bisa. Toh masih banyak teman-teman kita, sahabat kita yang mungkin bisa. Kita bisa tanyakan kalau memang kesulitan. Atau paling tidak kalau ada tim kan bisa timnya. Ini Pak Budi, terima kasih sudah bertanya. Terima kasih Pak. Ya Pak, sama-sama. Ayo yang lain mungkin agar interaktif ya, agar bisa hidup ya Bu. Silakan. Unmute dulu Bu. Di suaranya Bu, suaranya di unmute dulu. Kalau bertanya. Nah. Ya silakan. Suaranya Bu, Pak, suaranya di unmute dulu kalau mau bertanya. Belum. Masih ada lagi? Silakan Pak. Kita sambil jalan. Nah. Oke, kita lanjutkan lagi kalau begitu ya. Sekarang kita menuju M yang keempat. M yang keempat. Nah,
memahami bahwa sedih adalah sinyal. Ini Bapak Ibu sekalian, tentu manusiawi ketika kita merasakan belum berhasil, kita merasa ada keterpurukan, maka yang jelas kita akan merasa sedih. Ternyata menurut beberapa literatur yang saya baca, memahami bahwa sedih adalah sinyal itu barangkali saja jarang kita ungkapkan. Ternyata ada nilai positif di balik kesedihan ketika kita mampu memahami bahwa sedih adalah sinyal. Sinyal yang bagaimana? Sinyal yang paling tidak akan membawa kita ke dampak yang lebih positif ke depannya. Jadi sedihnya itu, ya kita sedih. Tetapi justru di sana, sehingga akan membawa kita ke lebih baik lagi ke depan. Karena apa? Kita akan bangkit menuju lebih baik. Tapi kalau kita terpuruk kemudian sedihnya terus dan terus, sedih yang berkepanjangan, ya bisa jadi pada akhirnya justru kita tidak akan pernah bangkit lagi. Nah, yang O3 itu berarti tidak masuk ini. Namun kalau kita berbalik bahwa kita paham sedih itu adalah sinyal, tentu sinyalnya adalah sinyal menuju ke arah yang lebih positif, menuju arah kesuksesan. Nah, 3O masuk di dalam kita percaya bahwa ke depan masih ada kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi pada diri kita. Kita percaya bahwa ke depan masih ada keberuntungan-keberuntungan atau peluang-peluang baik yang terjadi pada diri saya. Dan kita akan terbuka dengan apapun ke depan sehingga kita akan lebih paham. Kita akan lebih banyak ilmunya. Kita akan bisa menyerap ilmu dari manapun. Karena kita orang terbuka, bukan tertutup. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita memahami 3O saja sudah sangat cukup untuk bisa menjadi orang yang legowo. Akan mudah membawanya. Namun kalau hari ini kita paham tentang diri kita, sangat sulit sekali rasanya dibawa kemana. Bahkan tidak tahu arah kan gitu. Nah, ini adalah ketika kita memahami bahwa sedih adalah sinyal kebaikan ke depannya. Jadi kalau orang bilang habis gelap terbitlah terang, habis sedih kesenangan ke depan. Ini masuk sampai di situ. Jadi janganlah sedih kemudian dibawa kesedihan terus ketika kita belum mendapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun justru kita tahu, kita paham bahwa sedih adalah sinyal ke depan akan lebih baik lagi, ke depan akan lebih luar biasa lagi. Ini hebat memang. Kita menjadi orang yang cukup bijak ketika kita mendapatkan sesuatu yang seperti itu. Bapak Ibu sekalian, monggo ketika mungkin Bapak Ibu juga merasakan sesuatu yang barangkali saja diinginkan atau ingin didapatkan namun belum nyampe ke Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu merasa sedih. Apakah betul bahwa sedihnya adalah sebuah sinyal? Ataukah sebaliknya sedihnya itu sedih yang berkepanjangan? Silahkan Pak, Bapak Ibu kalau memang ada statement-statement yang bagus yang bisa diberikan sebagai tambahan ilmu, ya, atau sebagai sinyal kebaikan ke depan, seperti bahasan kita yang keempat adalah memahami bahwa sedih adalah sinyal. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Yang keempat ini. Ya. Ya, oke. Nah, kita masih punya 4M lagi. Jadi bangkit menuju lebih baik. M yang keempat ini memahami bahwa sedih adalah sinyal. Kemudian kita menuju ke M yang kelima. Nah, M yang kelima itu adalah menceritakan pada orang terdekat tentang kegagalan kita. Jadi, gagal itu bukan aib. Keterpurukan juga bukan aib. Justru di sana kalau kita menceritakan kepada orang-orang terdekat kita, orang-orang yang mendukung kesuksesan kita, bisa jadi ada solusi terbaik, sehingga ke depan kita akan menjadi orang yang
barangkali saja tidak lagi gagal seperti ini. Barangkali saja tidak lagi gagal seperti yang kita alami kan. Oleh karena itu mestinya kita tidak usah harus malu ketika kita ini belum menggapai apa yang kita inginkan. Kita ceritakan kepada orang dekat kita. Kita ceritakan kepada ahlinya, kepada mentornya. Karena mentor itu sungguh luar biasa. Mentor itu punya pengalaman dan kesuksesan terhadap satu bisnis yang mungkin saja sama dengan kita. Atau bahkan mungkin dijadikan mentor sebelumnya. Maka kalau kita terbuka dengan seperti itu, pasti ada solusi-solusi terbaik kita, sehingga kita ke depan akan lebih baik lagi. Nah, ketika kita bisa lebih baik, tentu kita akan menjadi orang yang lebih maju. Jadi, bukan sebaliknya. Namun kalau kita malu menceritakan tentang kegagalan kita, tentang keterpurukan kita, bisa jadi kita justru akan membawa beban yang sama. Akan membawa beban yang mungkin saja, kalau saya katakan nggak kuat dipikulnya kan. Nah kalau sudah seperti ini kayaknya ada depresi, yang ada stres kan. Justru tidak menjadi orang yang cerdas. Tapi kalau kita menceritakan, kita ingin mendapat solusi, ya di sana kecerdasan bertambah. Dan bahkan tadi saya katakan, menurut ilmuwan Amerika itu, karena otak kita sangat cerdas sekali, berarti kalau kita menceritakan hal-hal yang kaitannya dengan keterpurukan kita, yakin didapatkan sesuatu yang baru, yang mungkin saja akan mendukung kita ke depan menjadi lebih sukses lagi. Nah ini penting ternyata, Ibu, menceritakan pada orang lain atau orang dekat kita tentang kegagalan kita. Jadi nggak usah malu lah kalau kita gagal, itu nggak usah malu. Kemudian kita umpetin gitu, kita terkadang kita akan mengatakan, wah gak enak banget ya kita ceritanya seperti itu. Justru yang kita lihat kan, kalau katakanlah kita berhasil, kemudian kita tunjukkan. Kalau tidak berhasil kita umpet-umpetin, padahal kita tidak seperti itu. Ya terbuka saja, karena sungguh bahwa hikmah mengatakan, ternyata orang yang paling bahagia adalah orang yang tadi open mind, orang yang terbuka dengan siapapun. Karena sungguh begini, ini hikmah mengatakan, orang luar biasa itu adalah orang yang menganggap siapapun yang ada di hadapan kita orang istimewa. Ini kan luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu orang luar biasa, Bapak Ibu kan menganggap siapapun yang ada di hadapannya orang istimewa. Siapapun itu. Ya. Jadi tidak melihat tadi siapa gitu. Justru kita melihatnya adalah orang istimewa. Maka inilah kata hikmah yang mengatakan kita ini orang luar biasa kalau sudah bisa, kalau sudah mampu mengatakan seperti itu. Nah, mudah-mudahan ke depan kita semua bukanlah golongan orang-orang yang takut menceritakan kegagalan kita, namun justru ingin mencari solusi terbaik, kita ceritakan kepada orang-orang yang kita percaya, terutama orang dekat kita, atau mentor kita, atau advisor kita, atau guru kita, ya boleh-boleh saja. Dan ini yakinlah dalam kehidupan kita ini pasti ada yang namanya keterpurukan, yang namanya kegagalan. Dan diri saya sendiri ya sampai saat ini sudah hampir 60 tahun umurnya, sudah 57 Bapak Ibu, itu ya banyak sekali mengalami kepahitan yang seperti ini. Yang mungkin pada saat itu saya belum tahu persis untuk bisa menceritakan hal-hal yang seperti ini. Di saat ini tentu kita sangat terbuka sekali. Dan bahkan dijadikan satu kegiatan yang menyenangkan ketika kita bisa menceritakan keterpurukan kita. Walaupun mungkin orang lain mengatakan, wah malu nih kalau keterpurukannya diceritakan pada orang lain. Padahal ternyata menurut motivasi, menurut banyak motivator, menurut banyak literatur itu perlu menceritakan keterpurukan kita kepada orang yang kita percaya. Ya terutama orang dekat kita atau mentor kita tadi saya katakan. Jadi tidak ada salahnya untuk menceritakan, karena di sana ada sebekas sebungkus solusi untuk ke depan lebih baik lagi. Ini kalau kita menceritakan berarti ada harapan yang baik, ada harapan bisa bangkit lagi menuju lebih baik gitu ya. Ini tidak ngumpet-ngumpet lah, tidak malu kita cerita tentang keterpurukan kita atau kegagalan kita. Ini yang kelima. Nah, yang keenam, Bapak Ibu, kita lanjut lagi. M yang keenamnya adalah
menghargai diri sendiri. Nah, ini kita lihat anak-anak kita, anak-anak muda kita terkadang terlena. Mereka sorak-sorai dengan bintang pujaannya. Mereka sampai berdesak-desakan hanya menghargai orang-orang yang disanjung-sanjungi, namun lupa menghargai diri. Padahal mestinya, ini loh aku, ini saya. Sampai saat ini saya ini sudah berbuat banyak. Sampai saat ini saya sudah bisa berbuat yang kemanfaatannya jauh lebih luas lagi. Dan ke depan apalagi jauh lebih luas lagi. Jadi menghargai diri sendiri itu mensyukuri. Artinya ketika kita mampu mensyukuri, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Nah, hikmah mengatakan, siapakah sebenarnya orang yang paling bahagia? Ternyata orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa memanage hawa nafsunya sendiri, yang bisa memanage hatinya sendiri. Dan orang yang bisa menghargai dirinya sendiri itu bahagia sekali. Nah, kita mesti ingat yang seperti itu. Oleh karena itu kemudian timbul kata-kata I am what I am, you are what you are. Ya inilah saya. Cara saya seperti ini. Keadaan saya seperti ini. Nah, Anda ya Anda. Cara Anda seperti itu. Keadaan Anda seperti itu. Cara bahagia saya seperti ini. Cara bahagia Anda seperti itu. Jadi nggak bisa kita kemudian masuk ke ranah you atau orang lain. Ini pentingnya kita ketika kita mampu menghargai diri kita sendiri. Tadi di awal saya katakan, siapapun yang mampu melihat potensi dirinya, siapapun yang betul-betul akrab dengan dirinya sendiri dan paham kekurangan kelebihannya, maka akan lebih mudah mengarahkannya. Berbeda Bapak Ibu kalau kita tidak mampu melihat diri kita. Lalu mau kemana sebenarnya, kan begitu. Oleh karena itu, mestinya kita adalah memahami diri dengan baik. Bahkan pernah saya juga membahas tentang berdamai dengan dirinya sendiri. Berdamai dengan dirinya sendiri, artinya kita betul-betul merenung tentang diri kita betul-betul melihat diri kita sendiri dari kemanfaatannya, kemadaratannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para pembicak mengatakan, wahai saudaraku, luangkan waktu 5-10 menit banyak untuk kontemplasi, untuk bertafakur, untuk merenung. Kira-kira apa sih yang dikerjakan tadi? Lalu seberapa manfaatnya? Lalu bertanya lagi, kira-kira apa yang mudaratnya? Sehingga besok tidak akan terulang kembali. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, dan mitra CIC, agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul bijak ke depannya. Tidak menjadi sembarang orang gitu. Artinya kalau orang mengatakan, yang ekstrem mengatakan bahwa setiap pagi kita dilahirkan baru. Ya betul, sangat betul sekali, karena sungguh kata para pembicak mengatakan yesterday was history, tomorrow is mystery, and today is real, a gift. Kemarin sejarah, besok masih misteri, hari ini adalah betul-betul karunia-Nya. Dan kalau kita paham bahwa hari ini adalah karunia-Nya, yang mau kita gunakan sebaik-baiknya hari ini. Berapa jam umpamanya di kantor kita 10 jam, ya, kita akan manfaatkan maksimal yang 10 jam itu. Tidak akan pernah disia-siakan. Toh kita tahu bahwa tidak ada waktu mundur gitu. Yang ada orang maju terus gitu. Sehingga kita harus terus berlari menuju kebaikan. Kita harus terus menghargai waktu yang sedemikian sempitnya setiap harinya. Karena waktunya habis sempit jadinya. Itu. Jadi ini hikmah yang mudah-mudahan menjadi pembelajaran. Yesterday was history. Kemarin sudah sejarah. Tomorrow is mystery. Besok masih misteri, kita nggak tahu persis. Dan today is the real gift. Dan hari ini adalah betul-betul anugerah yang diberikan olehnya pada kita semua. Maka kalau kita paham itu, mestinya kita memanfaatkan hari ini sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tidak memanfaatkan tidak baik. Bahkan kemudian timbul satu statement yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, mitra. Apalagi Bapak Ibu orang mulia sekali karena pengasuh
panti, baik itu yang masih anak-anak maupun yang remaja, dan bahkan mempersiapkan anak-anak yang mungkin saja akan lebih jauh ke depan menjadi orang yang masuk ke masyarakat dari panti yang saat ini dibina. Maka mestinya paham betul bahwa yang kita peroleh hari ini adalah anugerah yang luar biasa. Yang kita lakukan hari ini adalah anugerah yang luar biasa. Jangan sia-siakan sama sekali kan gitu. Nah, tadi saya katakan bahwa ternyata kata para pembijak, kalau kita marah 1 menit, maka kehilangan bahagia kita 60 detik. Jadi 1 menit kehilangan bahagia 60 detik. Bagaimana kalau marahnya 1 jam? Berarti kehilangan banyak sekali kebahagiaan kita. Nah, ini mestinya menjadi perenungan kita bersama. Menjadi 1 titik di mana kita menjadi orang yang bijak serta paham tentang diri kita sendiri. Sehingga di sana akan timbul yang namanya empati yang tinggi. Dan orang-orang yang berempati tinggi inilah yang pada akhirnya yakin menjadi orang-orang yang persis tahu dirinya, di mana kita berada dan kepada siapa kita berkata, kita mengatakan sesuatu, kita berhadapan. Orang yang empatinya tinggi ini akan sangat-sangat bahagia sekali karena ya kita paham. Ya, kalau orang Jawa bilang itu ada unggah-unggahnya, ada kulumuhnya, ada ketok-ketok pintunya kan kalau mau berbicara pada siapapun ya. Seperti saat ini saya berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian yang sangat luar biasa sekali. Sangat berterima kasih sekali kita sama-sama. Dan ini sudah yang ke tahun yang ke 10 kalau nggak salah saya, pada tahun 2012, 9 sampai 10. Saya mengisi UL Quality Life Management Bapak Ibu, dan ini pertama Zoom dengan Bapak Ibu yang kami muliakan dan hormati. Luar biasa, sungguh luar biasa, dan terima kasih kami menjadi kenangan yang indah untuk bisa kita ceritakan kepada orang-orang yang barangkali kita temui. Bagi Bapak Ibu, yang keenam adalah menghargai diri sendiri. Silakan bisa chat atau bisa langsung berbicara ketika ada statement-statement yang mungkin akan ditambahkan atau pertanyaan-pertanyaannya untuk menanggapi 8M yang tinggal 2 lagi. Kita bangkit menuju lebih baik. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada atau mitra CIC dimanapun berada, dan terima kasih Anda sudah bersama kami di siang hari ini dalam situasi kondisi yang sangat sejuk, luar biasa. Dan terima kasih juga kepada CIC di kantor Jakarta Civic Center yang telah membantu terlaksananya acara Zoom ini. Mudah-mudahan menjadi acara yang tidak hanya kali ini, tapi sering-sering lagi kita tatap muka seperti ini dan mengharapkan masukan-masukan dari Bapak Ibu yang luar biasa. Silakan Bapak Ibu, kita beri waktu untuk bisa saling berinteraksi. Iya, kalau tidak ada kita lanjut lagi. Yang ke-7, Bapak Ibu sekalian, M yang ke-7 adalah, nah ini M yang ke-7 ini sangat luar biasa lagi. Melatih melihat segala aspek dengan positive thinking. Jadi ternyata menjadi orang yang positif pun perlu dilatih. Memang kata hikmah mengatakan segalanya berawal dari pula. Ini luar biasa nih. Nah, kalau tindakan kita, kebiasaan kita akan jadi positif juga. Dan kalau kebiasaannya positif, tentu karakternya positif. Dan terakhir menuju pada peradaban yang positif. Nah, ini melatih melihat segala aspek dengan positive thinking. Ini sebetulnya sebuah kebutuhan yang barangkali saja saat ini mesti kita tanamkan pada bawah sadar kita. Kita menjadi orang yang positif. Kita arahkan segala organ tubuh kita ini ke arah yang positif.
mendengar yang positif, melihat yang positif, berkata yang positif, bertindak yang positif. Jadi ternyata melatih melihat segalanya atau melihat segala aspek dengan positive thinking adalah salah satu bagaimana kita bisa bangkit menuju lebih baik. Karena betul, orang yang positif itu akan ringan sekali. Namun sebaliknya kalau kita negatif, berat sekali. Beban yang kita bawa itu berat banget kalau kita negatif. Tapi kalau kita positif, segalanya akan sangat ringan. Dan hebatnya orang positif itu, ini literatur yang kami baca, ternyata bisa menjadi indigo, bisa menelaah segalanya sebelum itu mungkin kita lakukan. Oh, dampaknya seperti ini. Ini orang-orang yang berpikir positif. Alhamdulillah kalau kita ini adalah orang-orang yang terus mengedepankan husnudonnya, bukan seudonnya. Dan ini ternyata salah satu langkah kita agar kita bangkit menuju lebih baik adalah di antaranya melatih melihat segala aspek dengan positive thinking. Jadi apapun positif, tidak ada lagi hal yang negatif. Jadi ada satu hikmah yang sangat luar biasa juga. Kalau perbuatan negatif dibalas negatif, ya namanya dendam. Perbuatan baik dibalas keburukan, ya zolim, gitu katanya ini. Perbuatan baik dibalas baik, biasa. Namun ini luar biasa. Perbuatan tidak baik dibalas dengan kebaikan. Oh, ini pasti orang positif banget. Ini yang luar biasa. Semoga kita seperti itu. Jadi, sejelek apapun mereka lakukan pada kita, tetap kita doakan, tetap kita balas dengan kebaikan. Karena ini adalah kemuliaan. Saya akan ulang sekali lagi. Jadi, perbuatan jahat, perbuatan buruk dibalas perbuatan buruk, ya. Itu dendam. Perbuatan baik dibalas buruk, ya zalim gitu. Perbuatan baik dibalas baik, biasa. Namun kemuliaan ketika perbuatan jahat, perbuatan tidak baik dibalas dengan kebaikan. Insya Allah Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang demikian ini, yang seperti ini. Sehingga melatih diri kita ini menjadi orang yang segalanya, melihat segala aspek kehidupan ini dengan positive thinking. Bapak Ibu mungkin ada sanggahan dari yang ketujuh ini sebelum nanti yang ke-8. Silakan. Belum ada ya? Iya. Nah, satu lagi nih. Satu lagi adalah yang ke-8. Nah, Bapak Ibu sekalian kita lihat di layar yang ke-8. M yang ke-8 adalah mampu memanage pikiran dengan baik. Nah, ini dalam ilmu hipnoterapis Bapak Ibu yang kami pelajari, atau orang bilang ilmu hipnotis gitu ya. Itu ternyata banyak pembelajaran bagaimana kita ini bisa memanage pikiran kita melalui bawah sadar kita, agar kita menjadi orang yang fokus, betul-betul fokus tanpa rintangan, tanpa hambatan, untuk menjadi orang yang sebaik-baiknya orang. Jadi sebaik mungkin gitu. Ini sebenarnya seperti itu. Maka ketika ada orang datang ingin terapi, terapinya apa? Saya ingin agar saya bisa menjadi orang yang giat belajar. Saya ingin agar saya menjadi orang yang tekun dalam berdagang. Ini sering kita jumpai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan itu sangat mungkin sekali. Kenapa? Kecerdasan kita yang sangat luar biasa. Dan hipnotis yang kita pelajari itu tidak seperti yang kita tonton di TV. Itu sangat beda sekali karena di TV itu hiburan seperti itu. Karena kecerdasan yang sangat luar biasa, kita bisa memvisualisasikan apapun. Bahkan saya sering menceritakan tentang bagaimana Bapak Ibu berada di pantai yang sangat indah. Itu terlena Bapak Ibu sekalian, karena bayangan kita adalah berada di pantai. Kemudian kita ceritakan apa isinya di pantai sampai bisa menikmati keadaan situasi kondisi di pantai. Angin yang sepoi-sepoi, suaranya, derunya ombak, bunyinya burung, wah sangat indah sekali. Sehingga itulah sebenarnya yang dirasakan ketika kita datang ke ahli terapi, ingin menerapi pikiran agar pikiran kita bisa termanage dengan baik. Toh kita katakan tadi, we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Jadi semuanya akan bisa dilakukan manakala kita bisa memanage pikiran kita dengan baik.
Apalagi tadi saya katakan, menurut para pakar ini, menurut para pembicara bahwa segalanya dimulai dari pikiran. Dan kalau tadi yang itu adalah pikiran kita positif, maka kata-kata kita akan positif. Kata-kata positif akan menurunkan tindakan yang positif. Tindakan yang positif akan menjadikan kita menjadi orang yang biasa melakukan positif, dan kemudian akan berkarakter positif sampai kepada peradaban positif. Maka disinilah pentingnya kita memanage pikiran dengan baik. Untuk bangkit menuju lebih baik, ternyata harus mampu memanage pikiran kita dengan baik. Semoga Bapak Ibu adalah orang-orang yang demikian. Itulah 8M yang kita sharekan Bapak Ibu. Bangkit menuju lebih baik. Kita masih punya waktu Bapak Ibu sekalian, agar Bapak Ibu bisa mungkin memberi tambahan, kritik, sarannya, apapun yang akan kita terima, karena sungguh bahwa ini sebuah meeting, sebuah pertemuan dengan Zoom yang sangat luar biasa sekali. Dan saya beruntung sekali bertemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa, yang saat ini bersama-sama kita, mudah-mudahan bisa menjadi satu pembelajaran, dan saya berharap next time ketemu lagi, next time we are going to meet again. Luar biasa, jadi bisa belajar bersama. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu? Ya, yang ingin menanggapi, memberikan... Izin Bapak, saya mau bertanya. Iya. Saya Siti Fatonah dari PSAA 3 Tebet. Iya. Terkait M yang nomor 7 yang selalu berpikiran positif. Iya. Apakah bisa disamakan atau perbedaannya dengan penanaman sugesti Pak? Apakah sama? Iya. Begini Ibu Fatonah, luar biasa. Terima kasih atas pertanyaannya Bu. Jadi sugesti itu dalam ilmu hipnoterapis diajarkan. Sugesti itu adalah mengajarkan. Tetapi yang kita kenal adalah sugesti positif, sugesti negatif. Yang kita kenal. Yeah. Ajarkanlah kepada orang lain sugesti positifnya. Ternyata Bapak Ibu, anak-anak kita ini, mungkin Bapak Ibu bisa googling gitu ya. Ketika dihipno, difokuskan dengan sugesti positif diberikan, maka ingatannya akan tajam sekali. Kita juga akan kita rasakan barangkali ketika dulu kecil kita dimarah-marah sama Bapak Ibu yang sampai sekarang masih ingat. Itulah bawah sadar. Karena kekuatan bawah sadar ini sampai 88% Fatonah. Kita kayak gini ini cuma 12% kalau kita gunakan. Dan menurut satu literatur, orang Indonesia itu rata-rata hanya menggunakan maksimal 4%. Bayangkan, 96% itu nggak digunakan. Kalau itu digunakan kayak apa cerdasnya kita ini. Nah, ini pemberian Allah yang luar biasa yang mestinya kita manfaatkan. Jadi sugesti adalah kata bijak yang harus kita berikan kepada siapapun di hadapan kita. Kalau Fatonah yakin orang istimewa tadi, ya kan? Di depan kalau orang luar biasa, siapapun yang ada di hadapan kita adalah orang istimewa. Siapapun, mau anak-anak kita, mau siapapun, saya anggap Anda luar biasa. Dan kata luar biasa mestinya sering diucapkan. Anda hebat banget. Anda hebat banget. Sekalipun mungkin Bu, dalam tanda koma atau tanda petik gitu, anak-anak kita mungkin misalnya gitu. Tapi jangan katakan bahwa Anda kurang ajar. Mestinya tidak dikatakan seperti itu, tapi Anda luar biasa. Namun ada sugesti positif di belakangnya. Thank you Bu, luar biasa ya. Dari Tebet, salam nih dari utara ke selatan nih. Ya, Mas. Ya, Bapak satu lagi. Dalam hal pemberian reward, memang kita tidak harus berbentuk materi. Iya. Misalkan anak sudah melakukan perubahan sedikit aja menjadi lebih baik, kita dengan memberi ucapan, hebat, luar biasa. Itu termasuk salah satu sugesti positif dan pemberian motivasi yang berkaitan dengan tadi yang Bapak sampaikan di nomor 7. Apakah termasuk salah satunya di situ? Betul. Jadi tadi saya katakan, mestinya kita ini orang positif kan. Ya. Jadi kata-katanya positif itu. Sekalipun tadi anak itu ternyata belum mampu sampai yang kita inginkan. Iya. Tetapi tetap aja rewardnya positif. Rewardnya positif. Wah, Anda buang sampah. Dan kalau Anda ambil kembali, diletakkan kepada tempat sampah, Anda luar biasa sekali. Para malaikat ini mendoakan Anda akan jadi orang sukses. Itu bangganya luar biasa. Dan itulah reward positif. Jadi jangan, kamu nggak tahu ya, itu ada tong sampah di sana. Tidak seperti itu. Nah, yang kita salah yang seperti itu. Jadi mestinya tidak ada hardikan yang negatif. Jadi semuanya positif aja. Apalagi anak-anak ini sedang berkembang. Yang pentingnya Bu, itu sangat luas. Jadi tidak lagi mungkin ya
orang kayaknya sih memandang rendah, memandang sepele. Ketika ibu panggil seorang anak, datangnya sudah sangat fokus, datangnya belum kata-kata yang akan didengar. Sehingga kalau ibu mengatakan satu hal saja, itu akan diingat sampai kapanpun. Itu seperti itu kehebatannya kita ini. Karena tadi saya sudah sharekan bahwa kapasitas otak manusia untuk ilmuwan Amerika itu perjalanan bumi sampai bulan 14 kali pergi pulang, dan sekali jalan itu 280.000 kilometer. Kali 14 kali berapa? Kali 2, 14 kali 14 kali 2. Berapa itu jumlahnya? Sehingga timbul satu pernyataan bahwa ternyata kapasitas memori kita, otak kita ini bisa menyimpan 4,7 juta buku. Kalau satu buku pun belum ada, lah lalu salah siapa ya kan? Ini Ibu, luar biasa Ibu, sangat hebat sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan mungkin yang lain atau silakan Ibu lagi, silakan juga, tidak apa-apa. Terima kasih Bapak untuk pertemuannya. Mudah-mudahan kita semua petugas yang ada di panti punya satu misi, satu persepsi terkait apa yang disampaikan Bapak. Mudah-mudahan bisa kami implementasikan, itu saja. Amin Ibu Fatona, luar biasa. Terima kasih Sangat Bapak. Iya. Nah, masih ada lagi mungkin rekan-rekan Bu Fatona yang sudah mengawali, yang sangat luar biasa sekali. Silakan. Iya, silakan. PSA Putra Utama nih Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan. Atau PSA 3 tadi ya Bu Fatona. Atau Pak Budi. Ya, silakan. Atau ini ada anak kita ya. Ada anak kita juga nih. PSA Ceger, luar biasa ya. PSA Ceger ternyata, Masya Allah, banyak sekali ini yang saya baru tahu juga ini, luar biasa banyak sekali seperti ini. Atau Pak Habib Setiawan, monggo Pak. Pak Ahmad juga, Masya Allah, luar biasa nih, dari utara. Pak Ahmad Jondi, Assalamualaikum Pak Ahmad. Mudah-mudahan Pak Ahmad nih. Atau PSBR Tarunajaya. Jadi ternyata untuk remaja. Atau Isman nih, Ananda Isman. Assalamualaikum Isman. Halo, selamat sore Isman. Isman sehat Isman? Sehat Pak. Iya sehat ya. Isman punya pertanyaan? Tanyakan kepada kakek. Ada pertanyaan Pak. Iya. Nah. Bagaimana cara menghilangkan pikiran yang negatif? Pak Muda Isman. Iya, Isman luar biasa ini. Ini satu pertanyaan menurut saya anak muda yang insya Allah ke depan akan menjadi orang yang positif. Jadi ternyata gini, sangat mudah sekali untuk menghilangkan hal-hal yang negatif. Memulai saja dengan tadi, mengarahkan segalanya ke positif. Jadi apapun yang Isman temukan, sekalipun itu orang lain mengatakan, waduh kok begini, kok begitu, jangan dipikirkan yang seperti itu. Tetapi saya sudah berbalik menjadi orang yang positif. Sekalipun menyakitkan, Isman tetap aja berpikirnya, oh bukan negatif, ini pembelajaran. Bahkan satu contoh nyata, sahabat Ali atau Imam Ali itu menangis pada sebuah hari, lalu ditanya oleh tetangganya, wahai Ali, kenapa kamu menangis? Ternyata ketika Ali belum dimarah-marah orang, itu menangis hari ini. Ya, mestinya kita seperti itu. Jadi kalau dimarah-marah orang itu justru dijadikan satu pembelajaran sehingga kita berpandangannya menjadi satu titik di mana kita harus lebih baik ke depannya. Isman akan menjadi positif, tidak lagi negatif, tidak perlu harus melawan. Tapi justru terima kasih ketika ada orang marah-marah pada kita. Apalagi yang marah-marah orang tua kita, bapak ibu guru kita, ya, orang-orang yang di panti di mana Usman berada, waduh luar biasa. Maka kita takdim semestinya. Jadi tidak ada dendam sama sekali. Dan bahkan tadi kemuliaan, Usman, ketika keburukan dibalas dengan kebaikan, itu kemuliaan. Tapi jadi orang mulia ya seperti itu. Silakan teman kita mau ngomong apa, mau berbuat apa, tapi tetap aja Islam berbuat baik. Wah, luar biasa nih, ya. Jadi mudah sekali. Arahkan pikiran kita yang dari negatif ke positif. Jadi tidak lagi berpikir negatif. Apapun katakan bahwa ini ada hikmah yang positif bagi saya.
Bahkan sahabat Ali yang menurut Rasulullah itu adalah kalau mau cari ilmu pintunya ada di Ali. Sehingga Allah berikan apa? Hadiah, berikan reward, karamallahu wajhah. Orang yang dikarimkan oleh Allah. Nah, Isman juga demikian. Kalau Isman bisa, Isman akan dikarimkan. Demikian ya. Wah, luar biasa nih. Iya, terima kasih Isman sudah bergabung dengan kita dan ternyata waktu sudah cukup ini Bapak Ibu. Dan terima kasih ya. Insya Allah ketemu lagi suatu ketika nanti. Bu Fatona dan rekan-rekan, Pak Ahmad dan rekan-rekan juga. Saya dari studio Radio GIC Jakarta Utara. Sekali lagi terima kasih atas atensinya, atas kebersamaannya, pembelajarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Recording Terima kasih stopped. semuanya. Terima kasih Bu, izin live. Terima kasih Kak.